Bayangkan gini ya, bayangkan halaman depannya itu kita, halaman depan itu kita, bukan. Nah, selamat pagi kepada teman-teman semua perangkat daerah yang telah hadir dalam Zoom meeting yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selamat datang dan selamat mengikuti acara forum perangkat daerah, khususnya pada pagi hari ini akan mendapat tugas untuk menyampaikan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Bapak dan Ibu yang kami hormati yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini dari Dinas Ekonomi, dari Bapeda sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Kemudian dari BPBD sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Kemudian dari Dinas Perhubungan sudah hadir. Itu saja, Reh. Itu saja. BKPSDM sudah. Koinfo kan pengatur BKPSDM sudah hadir. Terima kasih. Berarti dari 9 yang kami undang, baru 5 ya hadir ya. Masih 4. Namun karena Zoom meeting ini sifatnya on time dan waktu sangat terbatas berkenaan dengan alokasi waktu yang disediakan kita untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi yang dirancang oleh Satpol PP pada tahun 2027 ini. Kami nyatakan dimulai pada pagi hari ini. Kita kejar-kejaran waktu, mungkin tidak sampai 10 menit saya akan melayangkan langsung saja kepada pemaparan bahwa di Satpol PP ini kami mendapat tugas melaksanakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025 sampai 2030, di mana sebagai salah satu perangkat daerah, satu hal yang wajib untuk melaksanakan visi Pak Bupati mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satgerti Loka Bali. Kemudian misi ini ada beberapa yang dituangkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati, disebut dengan Sabta Kriya Adicipta. Dan untuk ini di Satpol PP mendapat misi ke-7, yaitu meningkatkan pariwisata Badung berkualitas dengan programnya adalah meningkatkan sistem pengamanan wilayah bersama aparat keamanan untuk membersihkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan. Sasaran khususnya adalah meningkatnya ketertiban masyarakat. Selanjutnya dari visi misi tersebut, penjabarannya dituangkan dalam tujuan RPJMD, yaitu terwujudnya Tibum Tranmas dan serta Linmas. Kemudian indikator tujuan yaitu penyelenggaraan Tibum Tranmas dan perlindungan masyarakat. Sasaran yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk indikator sasaran adalah persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Kemudian persentase penyelesaian permasalahan Tibum, ketentraman dan Tribum. Untuk indeks kepuasan masyarakat yang berdasarkan hasil survei 2025, kami mendapat nilai 87,65 dengan kategori pelayanan baik dan mutu pelayanan B. Kami berupaya di 2026 ini untuk IKM dan kinerja pelayanan serta mutu pelayanan akan meningkat. Kami berupaya untuk melaksanakan itu sesuai dengan melibatkan peran serta dari stakeholder dan unsur internal kami di Papua. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana pasal 255 sampai 257 sudah jelas
khusus di Satpol PP kami memiliki tugas penegakan perda dan perkada, kemudian menyelenggarkan Tibum Ranmas serta menyelenggarkan Linmas. Lanjut. Kayaknya 10 menit saja. Untuk struktur organisasi sebagaimana terakhir 2022 yang kita sudah terapkan, di mana yang tadinya 3 masing-masing kabit 3 seksi menjadi 2 seksi ditambah Japung. Sebagaimana struktur organisasi tersebut. Lanjut. Jumlah pegawai total sampai saat ini pada akhir 2025 ini ataupun di Februari ini, karena di awal tahun 2026 kami pensiun lagi 3 orang, dan tahun ini yang mana pensiun antara 15 sampai 20 orang per tahun, sehingga terus terang saja sudah sangat-sangat kembali kepada, seingat kami kembali seperti pada tahun 2010. 2010 kami ingat sekali jumlah pegawai di Satpol PP adalah sekitar 260. Nah, ini dalam kondisi situasi seperti sekarang ini tentu saja sudah mengalami degradasi penurunan jumlah pegawai yang sangat-sangat signifikan. Berkenaan dengan itu kami berharap di 2027 ataupun di akhir 2026 ini akan ada perekrutan pegawai khususnya untuk menambah anggota kami, karena kami bertugas boleh dibilang 80% bertugas di lapangan, sedangkan 20% bertugas di internal. Sedangkan dari segi usia pegawai kami juga sudah rata-rata di atas 50-an, yang boleh bilang masa kerjaan sudah di atas 20-25 tahun, sehingga kami terus terang saja sudah mengalami degradasi penurunan jumlah perangkat, jumlah aparat. Itu kondisi yang ada di Satpol PP. Dan lanjut, sebagai dasar hukum tentu saja ini mungkin tidak perlu kami sangat detail, karena bagaimanapun juga ini sebagai salah satu perangkat daerah, satu hal yang wajib, keberadaan perangkat daerah itu ada berdasarkan ada dasar hukum yang harus dilandasi. Nah, untuk terakhir kami sebutkan masih ini Perbub 43 tahun 2022 yang saat ini sudah kami ajukan perubahannya berkenaan dengan Permendagri 16 2023. SOP khususnya di Satpol PP sudah harus mengalami pergantian. Lanjut. Ya, kami tuangkan forum perangkat daerah ini khusus Satpol PP ini dalam skema tujuan sasaran dari perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan per tahun ataupun per jangka menengah pemerintah Kabupaten Bandung. Ini per tahunnya kami tuangkan sebagai berikut. Adapun tujuan adalah sebagaimana implementasi dari visi dan misi Bupati, kami tetapkan dalam tujuan terwujudnya Tibum dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Kemudian indikator tujuan yaitu indeks penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat. Untuk sasarannya telah meningkatnya Tibum ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kemudian sasaran kedua adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja kinerja instansi pemerintah. Kemudian indikator sasaran adalah persentase perda dan perkada yang ditegakkan, kemudian persentase penyelesaian permasalahan Tibum Trantibum serta nilai akib. Dalam hal ini di Kabupaten Bandung, khususnya kami di Satpol PP memiliki beberapa isu-isu strategis yang sampai saat ini masih terjadi dan perkiraan kami akan tetap terjadi, karena bagaimanapun juga Bandung masih sebagai barometer perkembangan dan pembangunan, khususnya di bidang
pariwisata, sehingga tidak dipungkiri hal ini yang boleh dibilang tidak akan jauh terjadi perubahan sepanjang situasi dan kondisi masih berkembang dengan baik, apalagi didukung dengan adanya informasi komunikasi yang sangat berdampak kepada signifikan terhadap pembangunan Kota Bandung. Yaitu strategis yang kami tuangkan adalah dampak kemajuan teknologi dan informasi. Nah, ini sangat berkembang karena kenyataan saat ini dunia terasa dekat berkat adanya informasi dan komunikasi, infokom. Kemudian digitalisasi pada berbagai sektor usaha dan jasa. Ini sudah terbukti dan sudah sejak Undang-Undang Cipta Kerja, satu hal yang wajib digitalisasi di bidang sektor usaha dan jasa harus dilaksanakan. Kemudian arus urbanisasi yang tinggi tanpa kompetensi yang dimiliki. Ini tidak dipungkiri pasti sebagai dampak yang dampak terhadap suatu pembangunan. Di mana ada gula, semut pasti akan datang. Contoh pada saat COVID, begitu gula tidak berbau harum ataupun tidak bisa dinikmati lagi, banyak yang mudik. Itulah salah satu contoh bahwa Badung itu sangat-sangat sampai saat ini masih menjadi selain favorit kunjungan wisata juga menjadi favorit datangnya tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang datang tidak selamanya berkompetensi yang tinggi. Kemudian rentannya gangguan Tibum Ranmas ini tidak dipungkiri berkembangnya penduduk akan menimbulkan dampak yang signifikan yang tidak bisa dipungkiri itu akan terjadi. Mungkin Bapak dan Ibu mengalami sendiri situasi dan kondisi yang dalam beberapa tahun ini pasca COVID meningkat lagi sama seperti sebelum adanya COVID. Selanjutnya kami identifikasi masalah-masalah dari isu strategis itu masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha dan jasa, serta kemudian perizinan yang disalahgunakan. Ini kami identifikasi secara rinci, yaitu terjadinya adalah perubahan pemetaan ruang. Ini sudah terjadi dan menjadi tren yang apalagi beberapa kali penekanan oleh Presiden pada saat rakor pimpinan se-Indonesia, di mana ditindaklanjuti juga dengan rakor pimpinan khusus di Bali, di mana dalam hal itu kami juga berkesempatan hadir, di mana salah satu penekanannya adalah mencegah, bukan berarti melarang, mencegah meluasnya perubahan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana RT RW, rencana tata ruang wilayah ataupun RDTR khususnya di Kota Bandung. Kemudian kedua, penyalahgunaan perizinan. Ini banyak dan semakin marak terjadi. Contoh, minggu kemarin kami mendapatkan PBG-nya itu 4 lantai, namun realitanya 5 lantai. Kemudian luasannya juga tidak sesuai dengan KDB. Kemudian ada beberapa hal. Inilah salah satu contoh bahwa meskipun izin mereka sudah dapatkan, ternyata tidak sesuai dengan perizinan yang mereka miliki. Kemudian apalagi adanya kemudahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja, di mana setelah ditindaklanjuti oleh pemerintah Bandung, suatu bangunan harus memiliki PBG dan SLF. Nah, inilah mulai kami tegas kalau sebelum-sebelumnya masih suatu hal yang belum dapat secara secara tegas. Namun sejak telah ditetapkannya Perda tentang bangunan gedung, itu sebagai landasan kami karena kami adalah menegakkan Perda dan Perkada. Kemudian kami melihat juga pemanfaatan tenaga asing karena dengan mudahnya dengan sejak Undang-Undang Cipta Kerja, di mana konsultan itu memang kelihatan nilainya minimal 5M atau kemudian dinaikkan sekarang menjadi 10M. Tapi itu adalah kamu boleh dibilang itu modal yang akan dipergunakan. Artinya saat ini maka banyak terjadi penyalahgunaan perizinan yang kan kembali ada bule yang punya usaha
persewaan sepeda motor, kemudian ada travel agent dan lain. Nah, itulah kemudian perizinan yang disalahgunakan. Kemudian undang-undang yang terakhir adalah isu lingkungan, di mana menjadi hal yang favorit bagi penggiat-penggiat sosial. Di satu sisi kelihatan menyorot pemerintah, dibilang lemah masalah isu lingkungan, kemudian macet, sampah, dan lain-lain. Tapi di satu sisi itu merusak pariwisata kita juga. Artinya kita sendiri yang akhirnya merusak. Dan itu dimanfaatkan oleh media-media luar, persaingan antar negara untuk menjadikan Bali bukan lagi destinasi favorit. Kemudian lanjut kepada tingginya penduduk pendatang yang masuk ke Bali, khususnya Kepulauan Badung yang tidak memiliki kompetensi dan minimnya lapangan pekerjaan kriminal. Badung sampai saat ini tingkat pertumbuhan ekonominya adalah 6 sampai 6,5%, di mana pasca COVID yang minus, sebelum COVID ada pada saat COVID sampai minus 16, sekarang kita sudah tumbuh 6 sampai 6,5%, di mana faktor dominan pendukungnya adalah dari akomodasi dan alat akomodasi dan akomodasi dan pendukung pariwisata lainnya, kemudian transportasi, kemudian konstruksi, informasi dan komunikasi, yang terakhir perdagangan. Ini jumlah penduduk Badung yang cukup signifikan dari 2023 526.000, di 2024 itu sampai 537, artinya 11.000. Itu sesuai dengan data yang kami dapatkan dari statistik. Artinya 11.000 peningkatan penduduk dalam setahun itu lumayan besar, yang cukup tinggi, di mana usia produktif itu sejumlah 509.000, artinya boleh dibilang hampir 90% usia produktifnya, sehingga persaingan pekerja di Badung sangat tinggi, sangat tinggi. Yang terakhir, khusus isu identifikasi masalah adalah perilaku beberapa wisatawan yang mengganggu transitum di kawasan pariwisata yang semakin marak. Ini sudah menjadi komitmen dari Gubernur Bali yang menyatakan One Island One Management, dan kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati, dan khusus di Badung ini juga kita sudah lakukan. Yang terakhir, informasi akhir 2025 kami boleh dibilang merekomendasi sejumlah sampai 27 WNA yang melakukan berulah, yang kita dapatkan kita rekomendasikan berulah di Kepulauan Badung. Artinya ada dengan berbagai jenis aktivitas yang melakukan, baik itu karena mengganggu tibum Ranmas, kemudian mengalami gangguan kejiwaan, kemudian ada juga hal-hal yang berkorelasi menyimpang kepada tindakan-tindakan pidana seperti menipu, kemudian melakukan tinggal di hotel tidak bayar, kemudian mengganggu lintas dan lain-lain. Itu boleh bilang sampai 2025 kami 27 merekomendasikan untuk dideportasi melalui pihak imigrasi. Lanjut. Kondisi existing dan kebutuhan. Kami tayangkan malam ini kondisi existing tadi sudah kami sampaikan, terkait juga masalah tata ruang, kemudian minimnya lowongan pekerjaan dan wisatawan yang berulah. Artinya kami menginginkan kondisi yang diinginkan adalah adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap perda dan perkada terkait Trans-Tribun Mas, perizinan dan tata ruang. Kami berharap dengan tindakan-tindakan yang berdasarkan senar operasi prosedur, senar SOP, senar operasi dan prosedur, baik itu preventif, kemudian atau melalui kebijakan yang bersifat humanis, kemudian dan terakhir melalui tindakan represif. Mungkin dalam pemberitaan yang cukup masif selama 2025 ini banyak tindakan-tindakan boleh dibilang tanda petik yang memang paling sering adalah tindakan represif. Tapi kenapa
kelihatannya kita selalu bertindak represif dan kelihatan terlambat, padahal ini sebenarnya kenapa? Karena dari unsur pemberitaan berita yang menegangkan jauh lebih menjadi favorit. Sedangkan kalau misalnya hal yang sosialisasi, kemudian tindakan preventif, pembinaan, pengawasan, mungkin dalam hal pemberitaan tidak begitu favorit, sehingga yang menonjol kelihatannya seakan-akan Satpol PP Bandung bertindak seperti pemadam kebakaran. Padahal tindakan sampai kita mengambil tindakan represif tidak bisa serta-merta. Baru kami menemukan pelanggaran, kami langsung dengan prinsip. Itu sudah ada SOP kami. Langkah sampai tindakan represif itu minimal 1 sampai 3 bulan. Padahal kalau hal seperti itu mungkin tidak menarik untuk diangkat, sehingga kelihatanlah Pemkab Bandung khususnya melalui Satpol PP hanya membongkar dan menyegel. Padahal urutan seperti itu proses yang cukup lama. Sehingga kelihatanlah seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita berupaya dan berusaha untuk yang terbaik untuk menjaga wibawa pemerintah dan Bandung. Dan ini terkait juga dengan kondisi yang kedua, penduduk pendatang, kami berupaya bekerja sama dengan Linmas dan Pecalang yang ada di desa, kemudian stakeholder baik itu di perumahan, kami melibatkan mereka, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, kami melibatkan mereka dalam ikut terlibat, karena bagaimanapun juga keterbatasan anggota kami, sebagaimana kami sampaikan tadi, di mana jumlahnya berkurang, kemudian kegiatan bertambah, kemudian usia juga yang sudah mendekati usia pensiun, sehingga kami wajib dan harus bekerjasama dengan aparat-aparat baik itu di desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan ataupun di tingkat banjar atau lingkungan setempat. Kemudian terakhir adalah terwujudnya masyarakat yang tertib, nyaman, taat perda dan perkada. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat kita harapkan, apalagi dengan melibatkan peran Satpol PP melalui Satpol PP Pariwisata. Mungkin dalam hal ini beberapa kali sudah ditayangkan di Bali baru ada 3 Satpol PP Pariwisata tingkat provinsi, di Bandung dan di Buleleng. Ini sangat bermanfaat, sangat membantu khususnya wisatawan-wisatawan untuk tidak berulah, karena peran Pol PP Pariwisata adalah lebih kepada do and don't, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga sebagaimana sudah tuangkan dalam do and don't yang boleh mereka lakukan di Bali, sudah begitu menginjak Pulau Bali mereka sudah mendapatkan informasi tersebut. Lanjut, rencana aksi dari strategi yang kami sampaikan tadi, kami rencana aksinya adalah peningkatan ketentraman dan hiburan serta penegakan perda melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam setiap tahunnya. Lanjut. Untuk dimaklumi, program prioritas dan pendukung perangkat daerah tidak jauh berbeda antara kegiatan di 2026 dan 2027. Karena bagaimanapun juga hal ini ada beberapa hal yang membatasi kita dalam mengembangkan suatu kegiatan-kegiatan selain dari segi doa, dana, orang, dan alat. Nah, inilah yang membatasi kita, sehingga di dalam 2026 dibandingkan dengan rencana kerja di 2027 tidak begitu banyak perubahan yang kita ajukan. Artinya sama sebagaimana di 2006, dan mudah-mudahan di 2026 ini semua yang kita anggarkan bisa terrealisasi, karena realita anggaran di triwulan 1, triwulan 2 kami betul-betul merasa terbatas sekali melakukan kegiatan, dan baru di triwulan 3 dan 4 kami mempunyai kelonggaran. Mudah-mudahan PAD Kabupaten Bandung terrealisasi, kemudian APBD Bandung juga terrealisasi, sehingga di akhir semester 2 program-program apa yang kita rencanakan bisa dapat dilaksanakan. Kemudian program prioritas, kemudian program pendukung. Program pendukung juga sama di 2026 2027 tidak jauh berbeda, hampir sama.
Mudah-mudahan sama seperti yang kami sampaikan tadi, rencana pendapatan anggaran PAD kita sebagaimana target-target yang telah disusun bisa terrealisasi dan bisa tercapai, sehingga rencana kerja kita di 2026 yang akan kita, dan juga rencana kerja di 2027 bisa dapat realisasi. Untuk selanjutnya, rumusan program, kegiatan dan kegiatan serta usulan pendanaan tahun 2027 dan perkiraan maju tahun 2028 yang mendukung standar SPM, standar pelayanan minimal. Karena standar pelayanan minimal di mana Satpol PP merupakan kegiatan pemerintahan yang wajib, pemerintahan umum yang wajib harus dilaksanakan. Tibum dan Mas merupakan hal yang wajib ada dalam setiap pemerintahan. Sehingga tidak salah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khusus di Satpol PP mendapatkan pasal tersendiri dari pasal 25 255 sampai 2257, di mana boleh dibilang satu-satunya perangkat daerah yang khusus termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga sebagaimana kami tayangkan di 2027, usulan kami di 2027 dan usulan di 2028 sebagaimana ini masih merupakan argumentasi atau asumsi yang akan kita peroleh dialokasikan anggarannya di 2027. Artinya di 2027 tidak jauh berbeda dengan anggaran kami di 2026. Sedangkan 2028 rencananya terjadi peningkatan 448. Mudah-mudahan bisa terrealisasi karena tahun depan saya sudah purna bertugas di Satpol PP dan Bandung. Artinya di 2027 ini mudah-mudahan usulan kegiatan ini masih bisa kita laksanakan. Sedangkan di 2028 terjadi rencana peningkatan sejumlah 448 juta atau boleh dibilang sekitar 8% dari rencana anggaran. Kami tidak perlu menyampaikan secara rinci ini kenapa? Karena tidak jauh berbeda antara 2026 dengan 2027 dan juga 2028. Artinya di mana target dan sasaran dan juga paket-paket yang diusulkan tidak jauh berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana realisasi anggaran yang bisa akan kita dapatkan. Sehingga apabila perencanaan ini dapat diterima dan dapat direalisasikan, itu yang sangat-sangat kami harapkan. Kami berharap apa yang menjadi rancangan anggaran di Pemkab Badung dituangkan dalam APBD betul-betul bisa terrealisasi, sehingga kami salah satu pelaksana perangkat daerah yang sebagai pelaksana bisa juga merealisasikan rencana kerja tersebut. Langsung loncat ke rumusan program. Yang terakhir, nah ini kami sampaikan di 2027 ini rangkuman usulan kegiatan kami. Program penunjang urusan pemerintahan daerah benar-benar sebesar 47,267 juta. Kemudian program peningkatan tentraman dan tribun boleh dibilang 9%-nya senilai 4M404. Kalau di total sejumlah menjadi 51M. Dan ini tidak jauh berbeda antara 2026 dengan usulan kegiatan kami di 2027. Kalau lihat dari persentase, ini program penunjang 91%, program Tibum dan Masnya 9%. Ini realita yang terjadi karena bagaimanapun juga kita upaya untuk melaksanakannya. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam mengisi
mendapat agenda pada pagi ini untuk mengisi forum perangkat daerah khususnya di Satpol PP. Mudah-mudahan hal ini bisa terwujud di apa namanya di perencanaan kegiatan 2027 ini dan boleh bilang tidak begitu banyak berubah karena kegiatan yang kami ajukan tidak begitu banyak berubah antara 2026 dengan 2027. Mudah-mudahan terrealisasi sehingga rencana kerja kami bisa terwujud sebagaimana dalam rencana kerja yang memang kita susun dari awal. Tidak seperti sekarang ini, antara usulan kami dengan realita ada hal-hal yang membatasi sehingga akhirnya kegiatan-kegiatan kita yang rencananya di awal paksa digeser menjadi berakhir karena kami tahu keterbatasan anggaran. Bagaimanapun juga mudah-mudahan melalui Bupati dan Wakil Bupati saat ini bisa mengembalikan lagi mekanisme seperti beberapa tahun sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada hal yang tidak sempurna dan ada banyak yang perlu diperbaiki. Kami mohon dapat diberikan masukan-masukan oleh teman-teman perangkat daerah yang ikut terlibat khususnya di 9 perangkat daerah yang kami ajak untuk berembuk untuk memberikan masukan terbaik. Untuk selanjutnya kami minta Pak Sekretaris memandu kegiatan ini. Okay. Baik, terima kasih Pak Kasat. Om Swastiastu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para undangan forum perangkat daerah ini tadi telah disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Kasat, terkait dengan penajaman ke program kegiatan dan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam bentuk rencana kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil dari sebuah musrenbang di kecamatan dan juga untuk menselaraskan visi dan misi pimpinan kita Bapak Bupati dan Wakil Bupati sehingga kami kiranya mohon masukan, saran, pertimbangan, pendapat untuk penyempurnaan terkait perencanaan kegiatan rencana kinerja kami di tahun 2027. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian peserta rapat Zoom meeting kesempatan ini. Terima kasih. Silakan. Mungkin pertama dari Pak Penda mungkin. 5 aja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang kami hormati, yang perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati pula para pejabat struktural dan fungsional perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh peserta forum perangkat daerah yang kami hormati pula. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya forum perangkat daerah ini kepada Pak Kasat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan forum perangkat daerah dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan bahwa forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah merupakan wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD, serta kemampuan keuangan daerah. Forum perangkat daerah bukan sekadar tempat menambah daftar kegiatan, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pembahasan harus berorientasi pada kinerja, berbasis data, serta mempertimbangkan kewenangan, urusan, dan
manfaat bagi masyarakat luas. Hasil kesepakatan forum ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah dan menjadi dasar pembahasan pada Musrenbang RKPD selanjutnya. Adapun tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah adalah yang pertama menyelaraskan program perangkat daerah dengan RPJMD dan RKPD, menyelaraskan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang keempat, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. 5. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berkenaan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama, agar mengacu pada sasaran RPJMD, tema pembangunan daerah Kabupaten Badung, di mana perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2025-2029, serta tema pembangunan daerah yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Yang selanjutnya, program kegiatan agar disesuaikan dengan prioritas pembangunan sesuai dengan misi Kabupaten Badung atau Sabta Kriya Adi Cipta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat, memang sudah mengacu kepada prioritas pembangunan. Yang selanjutnya, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang selanjutnya, penentuan skala prioritas susulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2026. Tadi sudah sempat juga Bapak Kasat menyampaikan bahwa tidak jauh beda dengan APBD tahun 2026. Yang paling penting yaitu pemenuhan SPM. Tadi sudah juga Pak Kasat sudah menyampaikan bahwa rancangan renja perangkat daerahnya sudah untuk pemenuhan SPM. Yang selanjutnya pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung kantor. Yang selanjutnya cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di OPD. Selanjutnya memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis Bupati Badung untuk infrastruktur jalan, mengatasi kemacetan, penanganan sampah, dan banjir. Yang selanjutnya, mengakomodir program pemerintah pusat, yaitu program Asta Cita, antara lain penanganan kemiskinan, penanganan inflasi, pemenuhan infrastruktur, pelayanan dasar. Yang selanjutnya, perangkat daerah melakukan pentagingan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, penanganan SPM, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, belanja yang belum masuk standar harga jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Selanjutnya, dalam rangka pengusulan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tadi Bapak Kasat sempat menyampaikan bahwa jumlah pegawainya memang sangat kurang. Mungkin mohon dibantu dicek formasinya apakah sudah ada. Kalau memang sudah, nanti mohon dikoordinasikan dengan BKPSDM. Kebetulan BKPSDM hadir pada kesempatan ini. Mungkin mohon masukan dari BKPSDM nantinya. Selanjutnya, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Sekretaris Bapeda, jadi apa yang disampaikan tadi sebagai masukan bagi kami dalam rangka penyempurnaan rencana kinerja kami di tahun 2027 yang tentunya sudah pasti akan mengacu kepada RPJMD sehingga RKPD kami selaras dengan visi dan misi serta tujuan sasaran kegiatan yang bersifat prioritas sebagaimana misi
yang dituangkan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung, Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Nah, untuk itu kita upayakan semua mengacu pada RPJMD, kegiatan-kegiatan terutama yang bersifat prioritas, kemudian terkait dengan budgeting anggaran, pagu anggaran yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada penyesuaian nanti sedikit-sedikit, mungkin di tengah perjalanan kadang-kadang sering itu terjadi pergeseran dan sebagainya karena suatu hal yang bersifat insidental. Kemudian kita sebagai pengampu SPM tentu ini hal-hal yang mendasar yang harus prinsip dilaksanakan. Kita sudah juga menuangkan tentang kegiatan-kegiatan dimaksud. Mungkin dan selanjutnya juga kami nanti setiap saat berkoordinasi untuk terkait dengan rencana-rencana kegiatan kami di tahun 2027 mendatang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sekretaris, Bapak Kabid dari Bapeda. Nah, untuk selanjutnya mungkin kami mohon pertimbangan juga dari BKPSDM terkait dengan semakin menurunnya secara kuantitas jumlah pegawai kita yang sampai saat ini kurang lebih hanya 260, di mana 103-nya itu adalah yang baru diangkat kemarin P3K, kemudian satu adalah paruh waktu, yang sisanya lagi 150 sekian PNS. Jadi tentunya dengan untuk menopang kegiatan dan aktivitas kita di Satpol PP, kita memang butuh salah satunya adalah pegawai yang mampu untuk menselaraskan kegiatan-kegiatan dengan isu-isu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kinerja yang profesional. Untuk itu kami mohon masukan saran pertimbangan dari BKPSDM. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Satpol PP, yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Satpol PP serta Bapak Ibu undangan yang berkesempatan hadir pada forum pada pagi hari ini menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasat tadi beserta dengan dari kami dari BKPSDM ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi khususnya terkait dengan keberadaan SDM di Satpol PP. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kasat beberapa waktu yang lalu, dari data yang kami miliki, laporan dari Satpol PP tertanggal 12 Februari 2025, profil ASN di Satpol PP memang sangat jauh dari harapan, sangat jauh. Dari kebutuhan sesuai dengan ABK yang ada itu ada 693, tetapi jumlah pegawai yang ada sampai dengan Desember 2025 itu hanya 152 orang. Sementara akan dikurangi lagi nanti yang memasuki batas usia pensiun tahun 2026 ini adalah 12 orang. Jadi memang betul sekali hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP apabila tidak segera diisi dengan pemenuhan SDM tersebut. Akan tetapi pada beberapa waktu yang lalu kita memang punya kesempatan untuk memenuhi SDM melalui rekrutmen ASN dan P3K. Cuman sayangnya pada waktu itu memang Satpol PP itu kebanyakan jabatannya tidak bisa diisi, khususnya yang JF itu tidak bisa diisi dari PNS. Jadi tidak bisa tidak bisa diisi dari P3K. Jadi harus dari posisi PNS. Dan pada waktu itu pun untuk formasi PNS mungkin belum sempat diusulkan, tetapi kami harapkan seandainya nanti pada saat munculnya kebijakan untuk rekrutmen PNS lagi, kami mohonkan Satpol PP untuk segera mengusulkan jabatan-jabatan yang memang diperlukan di Satpol PP. Kalau bisa kami sarankan, jangan hanya yang terkait dengan JF Polisi Praja, Pak. Karena kalau JF Polisi Pamung Praja tentu sudah ada di peta jabatan saat ini. Dan itu wajib diusulkan untuk pemenuhannya apabila memang ada nanti. Tetapi sepengetahuan kami, tiap perangkat daerah itu memerlukan JF-JF selain
yang apa namanya yang memang diperlukan. Contohnya misalnya adalah JF perencana, kemudian analis kebijakan, arsiparis, SDMA pun, analis SDM yang diperlukan untuk kegiatan di sana, kemudian peralatan komputer itu yang krusial-krusial yang diperlukan untuk pemenuhan SDM di perangkat daerah. Tetapi tentunya hal ini perlu diawali dengan perhitungan kebutuhan, kemudian berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah pengampu jabatan fungsional itu, kemudian diusulkan untuk penetapan formasinya ke Menpan RB melalui BKPSDM apabila nanti sudah terbit eh, apa namanya rekomendasi jabatan tersebut dari instansi pembina JF masing-masing. Jadi mungkin lebih lanjut nanti bisa berkoordinasi dengan kami di BKPSDM mengenai mekanisme pengusulan ini karena kami sangat berharap untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Satpol PP pemenuhan kebutuhan ini bisa apa namanya berjalan lancar. Tetapi kalau tanpa peta jabatan kami tidak bisa bantu untuk proses pengusulannya, Pak. Jadi mohon nanti peta jabatannya yang terlebih dahulu diprioritaskan untuk eh, diusul di apa dengan bagian organisasi demikian. Demikian barangkali yang sampaikan, tetapi mohon izin menambahkan. Oh, untuk tahun 2026 ini kami belum tahu apakah akan ada rencana pemerintah untuk melakukan rekrutmen PNS lagi karena saat ini pemerintah pusat khususnya Menpan RB sedang apa namanya melakukan pemetaan postur ASN seluruh Indonesia pasca dilaksanakannya seleksi P3K dan CPNS formasi tahun 2024 yang baru diselesaikan 2025 kemarin. Jadi saat ini memang postur ASN seluruh Indonesia sedang dipetakan oleh Menpan untuk eh, sebagai dasar pengambilan kebijakan apakah akan ada rekrutmen lagi atau tidak. Tetapi sebagai persiapan kiranya Satpol PP dapat menyiapkan apa namanya peta jabatan, perhitungan kebutuhan dan lain sebagainya. Silakan nanti berkoordinasi dengan kami di BKPSDM maupun dengan apa namanya perangkat daerah pengampu JF masing-masing. Demikian Pak Kasat dan Bapak Ibu yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Pramasanti. Om Santi, 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 Om Suksemo. Terima kasih Bu Rai. Jadi informasinya memang kita pahami semua bahwa lama kita tidak ada pengrekrutan CPNS sehingga kita selama 10 tahun lebih semakin tergerus. Dalam hal ini juga hanya kita mengangkat P3K yang tentunya tidak bisa belum bisa memenuhi standar apa yang kita inginkan sesuai kapasitasnya seperti PNS. Tapi untuk peta jabatan dan kebutuhan terkait dengan peta jabatan dengan perhitungan kebutuhan sudah kami rancang terkait dengan keberadaan kami di Satpol PP. Jadi tentunya kami menunggu juga kebijakan dari pemerintah pusat untuk nantinya agar kami tidak terlalu banyak ada kekosongan terkait dengan keberadaan PNS kami terkait dengan melaksanakan tugas operasional di Satpol PP yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Terima kasih informasi masukannya Bu PLT Sekretaris BKPSDM. Nah, selanjutnya kami kepada Inspektorat dulu untuk memberikan penyampaian masukan dan saran. Saat ini belum hadir. Inspektorat belum ya? Kalau gitu BPKD. BPKD ada? Belum. Atau mungkin yang berkesempatan hadir pada meeting dari dinas-dinas terkait untuk memberikan Kan sebelum silakan. terima kasih atas serta semua teman-teman yang hadir. Khusus kepada Bapeda kami ucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan. Memang apa yang kami disampaikan di 2000 usulan kami di kegiatan 2027 tidak jauh banyak berbeda. Kenapa? Karena sangat tergantung dengan
APBD, sangat tergantung kembali kepada anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan di 2026 ini, sehingga usulan kami tentu saja pasti akan ada variasinya dalam kegiatan. Kami terima kasih atas masukan. Kemudian mengenai pegawai sudah berbagai upaya yang kita lakukan, baik itu langsung berhadapan dengan Bupati saat ini ataupun dulu juga sebelumnya dengan Pak Giri, masih Pak Bupati, upaya yang kita lakukan untuk mengisi. Tapi ada satu hal yang mengunci kita. Mengunci adalah Undang-Undang 23 2014, di mana Satpol PP harus PNS. Itulah sebenarnya pada saat pengangkatan P3K, kami sebenarnya pesimis apakah mereka akan bisa diangkat atau tidak. Nah, itulah kenapa, karena ini kegalauan bukan hanya Satpol PP di Bandung, tapi juga seluruh Indonesia. Karena dikunci oleh Undang-Undang 23 2014, di mana disebutkan Satpol PP jabatan fungsional yang harus PNS. Itulah yang mengunci kita. Sehingga, dan mengenai usulan, kami sudah beberapa kali berkoordinasi, namun nasional belum membuat kebijakan terhadap kebutuhan PNS. Apalagi di PMK Badung. PMK Badung ya tidak mungkin lah. Kalau nasional sendiri belum menentukan kebutuhan PNS, apalagi kita bisa keluar sendiri, tidak hal mungkin. Sehingga ada beberapa upaya yang juga sudah kami lakukan, baik itu apakah mengajukan untuk tenaga kontrak yang hanya boleh saat ini tenaga kontrak outsourcing hanya kepada Satpam, sopir, CS. Nah, kami upaya namanya Satpol PP yang kita tugaskan mengamankan objek pariwisata. Terus terang sudah diaminin oleh Bapak Bupati, namun mengingat keterbatasan dana, usulan kami mungkin belum maju ke Bapeda, belum maju ke BPKD, sudah boleh dibilang sabar dulu. Jadi ya kami tangguhkan. Kemudian dengan memohon kepada Bupati agar memindahkan beberapa PNS di perangkat daerah. Ternyata Bupati berkesimpulan tidak bisa. Kenapa? Karena di semua perangkat daerah juga kekurangan PNS. Apalagi kita ketahui bersama, PNS terakhir yang di birokrasi adalah mungkin usianya sudah di atas 40. Tidak mungkin yang hanya penerimaannya tenaga nakes dan guru rekrut yang ada. Sehingga boleh dibilang kalau masalah usulan, kemudian juga kita sering berkoordinasi dengan bagian organisasi, bagian BKPSDM, ya mudah-mudahan ya paling tidak dalam kesempatan awal adalah terekod dulu usulan rencana kita. Masalah karena ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kembali lagi untuk apakah sanggup, apakah bisa. Karena apa? Karena kita mengingat sendiri dana transfer ke daerah juga semakin teramputasi, semakin berkurang. Yang dulu namanya DAU, sekarang dana transfer daerah itu juga sudah berkurang. Di mana boleh dibilang kalau dulunya 90% PNS dibiayai oleh pusat, sekarang kebalik. Boleh dibilang daerah yang mempunyai kewajiban untuk menanggung pembiayaan mereka. Nah, itulah jadinya ya mungkin pimpinan dalam hal ini, apalagi Bupati terpilih, sudah menetapkan infrastruktur yang mudah-mudahan tahun ke depan semakin baiknya infrastruktur, semakin baiknya berdampak kepada pendapatan dan semakin peluang untuk menambah aparat. Kami sudah menyadari hal demikian, kami itulah kondisi kami. Kami berupaya dan semaksimal mungkin dengan tenaga-tenaga yang kita miliki bisa tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Mungkin silakan Gus. Lagi ada. Terima kasih Pak Kasat. Jadi setelah ditambahkan oleh pimpinan kami terkait dengan masalah ASN, bahwasannya memang benar dari peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah memang pegawai Satpol PP itu berstatus PNS. Tapi kenyataan seperti kondisi seperti ini memang diaminkan terkait dengan penuntutan P3K, jadinya syukurlah ada penambahan seperti itu yang tentu masih perlu kita bina. Karena keberadaan dan latar belakang mereka itu masing-masing berangkat dari tidak seperti memang ditugaskan khusus, tapi hanya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman senior-seniornya di dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga perlu diperhatikan ini khusus pada BKPSDM karena kita perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis, terutama terkait dengan pelatihan-pelatihan, utama dari pegawai-pegawai yang baru diangkat menjadi P3K, untuk bisa nanti kiranya dia memahami tupoksi yang bersifat profesionalitas dalam melaksanakan tugas di baik itu di kecamatan ataupun di induk di PP Kabupaten Kota. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya dari SKPD lainnya yang terkait mungkin dengan dampak dari kegiatan-kegiatan kami yang perlu kiranya dikoordinasikan sehingga kita bisa bergandengan tangan dalam melaksanakan visi dan misi, akhirnya mensinergiskan tujuan program dan sasaran kegiatan-kegiatan kita dalam melaksanakan tugas-tugas atau fungsi pemerintahan di Kabupaten Badung. Silakan kalau memang ada. Oke, mungkin di sini saya dilihat aktif ada 3 ya dari 16 yang ikut. Mungkin yang sekiranya yang serumpun, terutama dari pemadam, dinas pemadam ataupun BPBD dan sebagainya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita perlu koordinasi bersama. Baik, kalau memang tidak ada, mohon izin Pak Kasat, sekiranya open kamera di mana? Semua video semua yang gambarnya. Di mana? Ini perlu kepada mereka Oh. dibuka semua karena untuk Begini ya, izin ya kepada peserta rapat pada Zoom meeting ini, kami sangat menghargai memang kalau memang tidak ada hal-hal yang disampaikan, kiranya kamera bisa dibuka semua sebagai bukti kami telah mengadakan Zoom meeting ya. Pertama yang sudah kan jelas dari Bapeda, kemudian dari dari BKPSDM, kemudian ini dari Dinas Pariwisata, kok dimatikan ini, kemudian Damkar Bandung, kemudian BPKAD kalau ada, itu ada bidang UPTD P2TP apa itu di Kominfo, Dinas Perhubungan, nah Dinas Perhubungan sama BPBD, coba Damkar. di Bandung. Tolong dibantu sebentar agar kelihatan bahwa kita semua hadir dalam Zoom rapat ini. Walaupun belum ada yang tidak atau belum ada atau tidak perlu ada yang dikoordinasikan. Kemudian dari Dinas Perhubungan, kalau Bapeda sudah cukup ya, dari Putu Sridanti ya, Bapeda juga itu sudah cukup Pak Kabitnya. Kemudian ya kira-kira mungkin yang memang betul-betul hadir seperti ini ya, sebegini ya. Cukup. Oke, terima kasih. Sudah di screenshot tadi oleh staf kami sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan forum perangkat daerah pada pagi hari ini, hari Senin. Untuk itu saya tidak perlu simpulkan lagi. Jadi apa yang menjadi arahan dari Bapeda tadi yang paling prinsip kita sudah catat tentang kalau istilah Bali siku-siku standar yang harus kita lakukan dan juga
khususnya masukan dari BKPSDM, kita sudah catat dan kita perhatikan juga. Jadi kurang lebihnya apabila ada penyampaian yang kurang berkenan pada pagi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini komunikasi yang bukan terakhir, artinya komunikasi yang masih akan tetap berlangsung selama kita masih melaksanakan tugas. Untuk itu kami ucapkan Namo Santi, Om Santi 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 Om. Di WA-nya, di WA Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih Pak Staris dan Bapak Ibu ring Pol PP sampun memargi niki forum PD-nya. Sukses semua. daftar sama ini belum di daftar aja, udah kayaknya.